Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Masroh dari Prodi 1B Matematika. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Implementasi Konsep Landasan Ekonomi Pendidikan pada Kurikulum MBKM di Indonesia. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Handus Mapalindo, MPD, dan Ibu Sri Rahmayanti sebagai guru pembimbing. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia. Pendidikan juga memainkan peranan penting dalam menata nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun peran ekonomi dalam pendidikan dapat dilihat dalam dua dimensi. Yang pertama, dimensi makro, yang kedua, dimensi mikro. Alasan pemerintah Indonesia menetapkan dimensi makro sebagai pembangunan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang. Karena pertama, ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini. Dimensi mikro. Menurut Satmoko, peran ekonomi secara mikro dapat dibuktikan bahwa orang memandang kehidupan dapat meningkat atau menurun karena terkait erat dengan perekonomian. Lembaga pendidikan di Indonesia sebagian besar masih lemah ekonominya, walaupun sudah mempunyai gedung, tetapi masih minim perlengkapan belajarnya. Adapun peran dan fungsi ekonomi dalam menunjang kelancaran proses pendidikan. Peranan ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemegang peran penting. Sebab ada hal yang lain yang lebih menentukan matinya dan majunya mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi keahlian dan keterampilan pengelola dan guru-gurunya. Peran dan fungsi ekonomi pendidikan tentunya tidak akan berjalan efektif jika tanpa adanya dana. Padahal dana pendidikan di Indonesia sangat terbatas. Oleh karena itu, ada kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber-sumber dana pendidikan yang mungkin bisa diperoleh, di antaranya yang pertama dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama dengan instansi lain. Yang ketiga, membentuk pajak pendidikan. Yang keempat, usaha-usaha lainnya seperti mengadakan pentas seni keliling, membuat bajar, mendirikan kafeteria, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan yang saya dapat, fungsi ekonomi pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pelajaran untuk membentuk manusia ekonomi. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian dari presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.